Oke, record. Speak. Tak matikan dulu. Agar? Biar asik. Nah, oke. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol soal profesi perfilman. Boleh dideskripsikan dulu nggak cakupan perekam suara itu sebenarnya di set itu merekam apa aja? Ya, untuk di filmmaking, divisi perekam suara atau disebut sound recordist adalah orang yang merekam semua elemen-elemen suara yang dibutuhkan untuk bisa menjadi sajian audiovisual di film itu sendiri. Elemennya apa aja, yang jelas ada dialog, kemudian ada ambience, dan unsur-unsur lain yang ada muncul di dalam gambar. Mungkin bisa dijelasin dulu tentang ambience itu. Oke, saat merekam suara, umumnya orang akan berfokus pada dialog. Tapi sebenarnya saat filmmaking itu tidak hanya dialog saja, tapi juga ada namanya ambience. Ambience adalah suara-suara yang muncul atau yang ada di set saat kita syuting film. Seperti alam, kemudian ada suara burung, ada suara, bahkan di jalan kita harus ada suara jalan. Apa yang ada di set itu adalah bagian dari ambience saat recording. Apa sih yang bisa membuat orang itu bisa disebut sebagai perekam suara khusus film? Saat merekam sound recordist atau perekam suara harus memperhatikan apa saja yang berhasil direkam, apa saja hal-hal yang sesuai dengan naskah, apa saja yang ada cara gambar. Itu yang membuat perbedaan dengan hanya merekam suara saja dan perekam suara di filmmaking. Nah, kalau kita bicara soal peralatan nih, karena peralatannya membedakan juga ya. Peralatan-peralatan apa saja sih biasanya yang digunakan? Dan fungsinya itu apa? Basic untuk filmmaking jelas bahwa kalau untuk merekam suara itu ada mikrofon, kemudian audio recorder. Tapi ada berbagai macam mikrofon, ada yang orang menyebut clip-on atau lavalier atau mic wireless, yaitu yang menempel di tubuh pemain, dan juga ada mikrofon yang dipegang oleh orang yang khusus memegang atau disebut boomer, yaitu menggunakan shotgun mic yang itu juga ada dalam proses perekaman suara. Memang dari dua alat ini memang sama-sama mikrofon, tapi memang memiliki karakter yang berbeda, yang itu untuk meng-create suara itu seperti apa yang diinginkan oleh sutradara dan menyesuaikan dengan naskah. Kemudian untuk audio recorder sendiri adalah alat yang untuk menyimpan data. Oke, nah kebanyakan kan orang kalau bilang sound recording itu kerjanya kan diem gitu, lalu kemudian ketika shot pun dia diam gitu. Nah sebenarnya tapi dalam diamnya ini sebenarnya skill set apa sih yang sedang dia terapkan sebenarnya? Ya, yang membedakan hanya merekam suara saja dan itu skill untuk menjadi perekam suara memang menganalisa apa yang saat itu kita sedang dengarkan. Ini yang menjadi perbedaan dengan orang pada umumnya. Sound recordist harus memiliki sense of sound-nya itu lebih. Kadang ini bukan perkara telinganya lebih sensitif, enggak, tapi lebih ke perkara sebentar ada yang lewat. Nah, seperti ini, baru saja. Mungkin teman-teman yang ada di depan sini semua mungkin tidak fokus ke situ, tapi sebagai saya yang sudah memiliki kebiasaan merekam suara, saya akan memiliki sense untuk mendengarkan lebih. Sebenarnya itu hanya masalah pelatihan, walaupun itu memang ada orang-orang yang memiliki tingkat sensitivitas yang lebih tinggi, tapi itu bisa dilatih. Jadi itu yang membuat skill utama sebagai sound recordist adalah bisa menganalisa saat itu juga apa yang sedang kita dengarkan secara lebih mendetail. Itu seperti kita membiasakan membuka mata atau menutup mata gitu. Oke, nah untuk belajar mendengar, nah ini ada latihan khususnya nggak nih untuk menjadi seorang? Latihan khusus mungkin kalau yang sifatnya yang resmi atau kelas mendengar atau apa gitu memang nggak ada kelasnya gitu. Tapi itu memang bisa dilatih. Ada pelatihan, ya bisa dibilang kalau dikatakan khusus ya memang harus khusus. Memang kita harus melatih sense of pendengaran kita karena kita membiasakan telinga kita untuk menganalisa ada apa aja dalam kita mendengarkan. Dan sepertinya ini kayak yang di luar agak berisik. Kemasuk nih kayaknya. Seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, apalagi ada ini nggak sih? Ada hal-hal yang orang yang miskonsepsi umum tadi soal profesi ini. Banyak orang mengira bahwa pertama yaitu orang rekam suara yang rekam suara aja. Kenapa sih ribet harus ini itu dan sebagainya gitu. Kenapa sih kok ini
kayak jadi sesuatu yang ribet atau enggak, sebenarnya enggak ya, karena itu membuat ribet karena perekam suara harus memang menyiapkan file, menyiapkan hasil rekaman yang semaksimal mungkin untuk proses finalisasi di mixing atau di post production, di mixing dan proses-proses lainnya. Itu yang membuat gimana reputasi seorang perekam suara itu bisa dipertanggungjawabkan. Tidak hanya menekan tombol record, tapi juga memang harus bisa memastikan apakah hasil rekaman ini maksimal atau tidak. Oke. Oke nih, kayak gitu.